Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan formulasi penghitungan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021. Formulasi penetapan UMP tahun depan ini seperti yang sudah digunakan untuk penetapan UMP di tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan akan menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 berdasarkan formula dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dengan demikian, formulasi penetapan UMP tahun 2023 akan sama seperti yang digunakan untuk penetapan UMP tahun 2022 lalu. Di hadapan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan UMP 2023 menggunakan formula penyesuaian dengan perhitungan yang sama seperti tahun 2022 yang berdasar pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan. Ida menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penetapan upah minimum. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga untuk menjaga kondusivitas ketika upah dinaikkan atau tidak dinaikkan. Selain itu, melakukan konsolidasi kepada serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha dengan harapan tidak terjadi penolakan kembali. Upah minimum adalah yang pertama, perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Yang berikutnya juga untuk memacu laju pertumbuhan UM di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya relatif rendah dan menahan laju pertumbuhan UM di wilayah-wilayah yang capaian UM-nya sudah relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di wilayah tersebut. Yang ketiga, upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kurang dari 1 tahun. Ini saya selalu tekankan, ini yang menjadi problem. Kementerian Tenagakerja juga akan melakukan forum konsolidasi penetapan upah dengan pemerintah daerah agar sama-sama setuju. Namun bagi kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum dapat memenuhi syarat tertentu, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini menyikapi tuntutan kenaikan upah di tahun 2023 sudah tersambung melalui Zoom dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, ada Bapak Sarman Simanjorang. Kita akan langsung sapa saja Pak Sarman, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Sarman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Sarman, topik kita kali ini cukup menarik Pak, ini menyikapi tuntutan buruh terkait dengan kenaikan upah di 2023. Tapi sebelum kita membahas topik tersebut, kita ingin tahu terlebih dahulu Pak Sarman, bagaimana update terbaru perkembangan dari dunia usaha, terutama di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang terus positif sampai sejauh ini. Ya, tentu memang psikologi pengusaha saat ini cukup positif ya, karena kita tahu bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tumbuh positif di angka 5,1%, kemudian juga di kuartal kedua tumbuh juga sangat positif di angka 5,45%, dan inflasi kita juga masih sangat-sangat terkendali ya kalau kita dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN kita dan juga negara-negara maju ya, istilahnya bahwa inflasi kita masih sangat terkendali. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi kita positif, itu artinya bahwa proses pemulihan ekonomi kita berjalan baik ya di tengah kita masih pandemi seperti ini. Dan apalagi kita tahu bahwa tantangan juga saat ini tengah gejolak ekonomi global juga yang tidak menentu, akan tetapi kita melihat bahwasanya ekonomi kita masih sangat-sangat positif. Jadi dalam hal ini kami dari pelaku usaha menyatakan bahwa
ekonomi kita saat ini masih sangat-sangat baik sekali, dan kita berharap momentum ini kita jaga terus, karena memang tantangan kita terutama gejolak ekonomi global ini sangat mengancam. Tapi kita merespon bahwa berbagai kebijakan pemerintah mengantisipasinya sudah berjalan dengan baik, dan ini harus kita jaga terus agar pertumbuhan ekonomi kita nanti kuartal ketiga, kuartal 4 tahun ini juga tumbuh sangat-sangat positif. Baik, Pak Sarman, di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, aktivitas masyarakat tampaknya sudah mulai kembali normal. Apakah ini juga cukup tergambar tidak Pak dari sisi kinerja dan pendapatan pelaku usaha paling tidak sampai dengan semester pertama di 2022 ini? Halo Pak Sarman. Halo, ya. Ya. Saya ulang kembali Pak, tren pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tumbuh positif ini sudah tergambar tidak Pak dari sisi kinerja dan pendapatan pelaku usaha paling tidak di semester pertama di 2022 ini Pak Sarman? Ya, itu memang sejalan ya. Jadi katakanlah ketika memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita positif ya, tentu itu juga sejalan bahwa tingkat produktivitas dunia usaha juga tumbuh positif. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi posisi ya, cash flow-nya memang ini masih belum pulih ya. Karena kita mengetahui hampir 2 tahun cash flow pengusaha itu sangat-sangat terpuruk sekali, dan kita baru memasuki hampir setahun. Jadi kalau dari sisi produktivitasnya saat ini memang sudah tumbuh positif. Ya, ini artinya bahwa memang pertama konsumsi rumah tangga kita masih sangat terjaga ya, tumbuh di angka 7,3%. Kemudian kita lihat juga bahwa daya tarik investasi kita juga saat ini juga cukup positif ya, di mana kita tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir misalnya target investasi kita itu tumbuh dan melampaui target misalnya. Dan tahu bahwa investasi kita juga di kuartal pertama itu sudah masuk sekitar 282,4 triliun. Kemudian juga di kuartal kedua juga udah naik sekitar 300,2 triliun. Ini sudah hampir 50% ya dari target 1.200 triliun yang ditargetkan oleh Bapak Presiden kepada Menteri Investasi. Jadi kita lihat juga belanja pemerintah juga sangat terserap dengan tepat waktu. Ya, jadi ini dengan adanya indikator-indikator ini tentu bagi dunia usaha juga dari sisi produktivitasnya juga tumbuh dengan positif. Baik. Pak Sarman, di tengah pertumbuhan positif untuk ekonomi Indonesia yang tadi Anda katakan dari sisi pelaku usaha ini memang sudah mulai terdampak meskipun belum optimal karena 2 tahun belakangan pandemi melanda di Indonesia. Nah, dari sisi tantangan seperti apa Pak Sarman di tengah pemulihan yang terjadi, kemudian dari sisi tantangan ekonomi global, perang Rusia dan Ukraina begitu. Kemudian di semester pertama dan kita sudah memasuki semester kedua, dari dalam negeri juga tidak kalah sengit sepertinya. Pemerintah juga berencana menaikkan harga BBM, kemudian inflasi yang sudah mulai kembali tinggi, seiring terjadi juga inflasi tinggi di beberapa negara lainnya Pak Sarman. Tantangan seperti apa yang akan dihadapi pelaku usaha terutama di sisa semester kedua di 2022 ini? Ya, pertama memang bahwa kita ini kan belum 100% keluar daripada pandemi COVID-19. Artinya bahwa ancaman COVID ini juga masih tantangan kita bersama. Untuk itu ya kita juga harus memiliki kesepakatan bersama agar bagaimana agar kita tetap menjaga prokes ya, sehingga kita harapkan nantinya pemerintah tidak lagi mengambil kebijakan PPKM yang nantinya juga menghambat pergerakan dunia usaha kita. Ya, itu pertama. Yang kedua tentu ya kita tahu bahwa saat ini ya perang antara Rusia Ukraina ini sangat-sangat mempengaruhi ekonomi global dan juga mempengaruhi berbagai ekonomi negara-negara maju. Ya, bahkan kita lihat ada negara yang sudah memang bangkrut dalam hal ini. Jadi ini tantangan kita karena bagaimanapun dengan adanya perang yang berkepanjangan ini ya tentu ini akan mempengaruhi yang namanya harga pangan dan energi. Ya belum lagi kita lihat misalnya perang dingin antara Taiwan juga dengan China, ini juga merupakan tantangan-tantangan ekonomi global dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat memang ini akan mempengaruhi. Jadi walaupun misalnya bahwa ekonomi kita tumbuh positif,
Akan tetapi memang harus tetap kita waspada ya dalam hal ini, karena kita lihat bahwa harga minyak dunia saat ini yang sangat-sangat tinggi ini mau tidak mau akan mempengaruhi harga-harga pangan dan juga energi dalam hal ini. Nah, kita lihat saat ini wacana untuk kenaikan daripada BBM ya itu sudah sudah kita dengar dari pemerintah, dan kami dari pelaku usaha terus terang saja ya. Menyadari betul posisi pemerintah dalam hal ini. Ini sesuatu yang memang tidak diharapkan, tapi memang kalau misalnya BBM ini tidak dinaikkan dalam arti kata bahwa disubsidi, yang menjadi pertanyaan sekuat mana APBN kita untuk menopang subsidi ini gitu. Karena apa? Kalau nanti subsidi kita semua dialihkan ke BBM, nah kita tahu bahwa belanja pemerintah ini juga salah satu sektor yang juga bisa menggerakkan sektor yang lain misalnya. Jadi memang dalam hal ini mudah-mudahan pemerintah dalam mengambil keputusan menaikkan BBM itu juga dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat kita, kemudian juga mengambil langkah-langkah yang strategis bagaimana agar tetap harga-harga daripada berbagai pangan kita juga pada posisi yang terjangkau, kemudian juga konsumsi rumah kita dan beli masyarakat kita juga tetap terjaga dalam hal ini. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ke grafis yang pertama kita akan coba lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari kuartal pertama 2021 hingga kuartal kedua di 2022 pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana kuartal pertama 2021 minus di 0,7%, kuartal kedua di 2021 mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian kuartal ketiga 3,51%, kemudian kuartal keempat 2021 maksud kami hingga kuartal pertama 2022 ini mulai kembali bangkit pemirsa dan rata-rata bergerak di atas 5%. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Indikator ekonomi lainnya adalah pergerakan inflasi mulai dari Desember 2021 hingga Juli 2022. Ya, tampaknya terus mengalami kenaikan pemirsa. Sampai dengan Juli 4,94%. Rencana kenaikan BBM tampaknya akan memberikan kontribusi di posisi inflasi Indonesia untuk tahunan juga melebihi dari batas yang ditetapkan dari sisi APBN. Kita coba beralih ke grafis selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 berdasarkan lapangan usaha, di mana industri pengolahan berkontribusi di 0,82%, transportasi dan perdagangan di 0,76%, perdagangan di 0,58%, infokom di 0,50%, dan lainnya di 2,78%. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang pengembangan otonomi daerah. Pak Sarman, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari beberapa tantangan yang sudah disampaikan tadi Pak Sarman dari sisi global, kemudian dari domestik, rencana kenaikan BBM begitu. Kemudian perkembangan terbaru, mungkin ini memang pembahasan tahunan, polemik tahunan bisa dikatakan begitu, terkait juga kenaikan upah ini. Dengan inflasi tinggi, kemudian rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ini tampaknya menjadi salah satu alasan dari para buruh untuk menuntut kenaikan upah di tahun ini 10 hingga tahun depan maksud saya di 10 hingga 13%. Apakah besar kenaikan tersebut masih bisa dipenuhi tidak Pak dengan beberapa indikator yang berkembang sampai sejauh ini? Ya, jadi menurut hemat kami memang teman-teman kita dari Serikat Buruh juga ketika menuntut kenaikan UMP, pertama harus juga melihat situasi dan kondisi yang ada dalam hal ini. Karena ketika terjadi katakanlah kondisi ekonomi kita yang positif ini, misalnya, bukan serta-merta bahwa cash flow pengusaha itu sudah normal, belum. Ya kan? Kita masih dalam proses pemulihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nantinya juga ekonomi kita juga katakanlah BBM naik misalnya, ya tentu juga ini bukan hanya masyarakat yang terbeban, pengusaha juga pasti terbeban juga dalam hal ini, kan ya dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara dari sisi UMP, ya kami tetap kalau dari pengusaha akan berpedoman kepada regulasi yang ada.
Ya, tidak bisa kita keluar dari regulasi itu. Karena apa? Bagi dunia usaha itu, investor itu butuh kepastian hukum dalam hal ini. Jadi regulasi yang ada adalah sudah ada rumusannya, sudah ada formulanya yang diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam hal ini. Dan menurut hemat kami, formula ini sangat-sangat ya sudah sangat-sangat moderat sekali ya, karena sudah memperhitungkan dari berbagai aspek. Ya, kalau dulu kan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal ini. Tapi kalau saat ini kan sudah ada paritas daya beli masyarakat, kemudian juga tingkat penyerapan tenaga kerja, kemudian upahnya, semua saya rasa di sana sudah diperhitungkan, dan data itu data yang valid dari BPS dalam hal ini. Jadi kalau misalnya katakanlah teman-teman dari Serikat Buruh meminta kenaikan UMP tahun 2023 antara sekitar 10 sampai 13%, ya kita kembali lagi dari rumusan yang ada gitu. Apakah itu sesuai dengan regulasi ataukah memang tidak? Kalau kami dari pengusaha tidak mungkin menyimpang dari regulasi itu, karena itu adalah merupakan pegangan dan kepastian hukum bagi kita di dunia usaha. Gitu Mas Devi. Baik, di sisi lain dari berbagai indikator yang ada, Pak Sarman, terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 yang tadi sempat Anda singgung ini, buruh juga mempertanyakan tampaknya penetapan formulasi upah di 2023 ini tidak cocok lagi sebagai acuan, mengingat tantangan inflasi ke depan, kemudian juga rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini tampaknya akan semakin memberatkan begitu. Dari pandangan Kadin seperti apa Pak Sarman? Apakah ini masih relevan tidak dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 dengan perkembangan yang ada saat ini, kemudian tantangan ke depan terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan tantangan dari sisi inflasi tinggi? Saya rasa gini ya, PP ini Mas kan baru 1 tahun ya. PP ini kan merupakan ganti daripada PP 78 tahun 2015 dalam hal ini. Nah ini baru 1 tahun ya dikeluarkan, dan tahun ini ya tahun kedua. Artinya bahwa kalau misalnya tidak relevan, berarti kan harus ada evaluasi dalam hal ini. Kalau kami dari pelaku usaha ya melihat bahwa PP ini sangat-sangat relevan sekali gitu. Nah kalau kaitannya misalnya ya katakanlah ada rencana, ini kan baru rencana, baru wacana bahwa pemerintah menaikkan BBM. Tapi kita lihat pemerintah juga sudah proaktif mengantisipasi itu. Ya, di mana kita lihat bahwa 2 hari yang lalu Menteri Keuangan ya setelah rapat dengan Bapak Presiden itu kan sudah menganggarkan lagi yang namanya bansos sekitar 24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 16 juta masyarakat kita. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah teman-teman dari pekerja. Ya, pekerja yang mendapat gaji sekitar 3,5 juta itu juga akan mendapat bansos sekitar 600.000 tambahannya. Nah itu kan merupakan bagian daripada pemerintah menjaga daya beli masyarakat kita. Ya jadi sekalipun nanti ya BBM naik misalnya, tapi daya beli masyarakat kita tetap terjaga dengan adanya anggaran bansos yang telah disiapkan oleh pemerintah sekitar 24,17 triliun. Jadi artinya ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini. Nah kita kembali lagi kepada regulasi. Menurut hemat kami bahwa memang kalau katakanlah dalam hal ini serikat pekerja menyatakan bahwa ini tidak sesuai lagi, ya harus regulasinya harus dirubah, gitu loh. Tidak mungkin kita akan menyimpang daripada itu, ya kan? Nah dalam hal ini memang ya perlu komunikasi. Saya rasa memang tidak perlu harus turun ke jalan, harus demo dan segala macam. Ini membuat ketidakpastian nanti bagi dunia usaha, bagi investasi kita kalau dengan cara seperti ini, gitu. Tadi sudah Anda jelaskan bagaimana perkembangan dari pelaku usaha pasca pemulihan pandemi cukup signifikan meskipun belum optimal begitu, dan pertumbuhan ekonomi juga tadi juga dikatakan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Masih ada tantangan ke depannya. Nah, di tengah dari membangun kepercayaan kembali, di tengah dari membangun kekuatan kembali untuk pemulihan ekonomi Indonesia, bagaimana pandangan dari para pelaku usaha ini terkait juga penetapan upah minimum? Kalau kita tahu setiap tahunnya hal ini terus menjadi polemik begitu, dan kita juga tidak ingin kondisi ini mengganggu iklim investasi, iklim yang sudah mulai kondusif saat ini. Bagaimana Anda melihat terkait dengan tuntutan para buruh, kemudian juga tanggapan pelaku usaha
ketika kondisi ini bisa agak didinginkan begitu Pak dalam hal ini dan tidak mengganggu kondisi yang sudah mulai stabil saat ini, Pak Sarman? Ya, kami sangat-sangat berharap ya kepada teman-teman kita serikat buruh harus realistis melihat situasi dan kondisi ekonomi nasional maupun ekonomi global. Ya, harus realistis dalam hal ini bahwa ekonomi dunia bukan hanya Indonesia, ekonomi dunia saat ini sedang tidak bagus. Dan itu akan berdampak kepada ekonomi nasional kita, yang dimana kita juga saat ini baru dalam proses pemulihan dalam hal ini. Nah, ketika dalam proses pemulihan seperti ini misalnya, kita harus bersama-sama menjaga bagaimana supaya kondisivitas usaha, investasi tetap terjadi dengan baik misalnya, sehingga lebih cepat proses pemulihan ekonomi kita. Nah, kalau dalam situasi seperti ini misalnya sudah minta UMP naik misalnya, menurut hemat kami ini situasi yang belum dalam hal ini. Nah, jadi ini yang kami harapkan kepada teman-teman kita serikat buruh. Itu pertama. Yang kedua misalnya, pemerintah dalam hal ini akan menaikkan harga BBM. Kita tahu teman-teman serikat pekerja juga menolak dalam hal ini. Ini juga harus kita lihat dengan cermat bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau misalnya ini katakanlah pemerintah terus menanggung beban daripada subsidi ini sampai kapan dalam hal ini? Karena memang ini kan tidak ada yang pasti. Perang ini akan berjalan sampai kapan, tidak ada yang pasti dalam. Nah, jadi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini mengantisipasi bagaimana supaya daya beli masyarakat kita juga tetap terjaga, ya kan? Kemudian juga konsumsi rumah tangga kita, ya, dengan bantuan-bantuan sosial, harga pangan kita tetap bisa dikendalikan. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi untuk itu memang ya kami sangat berharap pengertian dari teman-teman serikat pekerja supaya dalam hal ini kalau misalnya ada wacana kenaikan UMP, yang pertama yang kita benahi, yang harus kita lakukan adalah harus kita rubah regulasinya. Untuk itu turun LKSP Partai misalnya dengan pengupahan misalnya, supaya kita punya dasar bahwa menetapkan UMP itu kita punya regulasi dalam hal ini. Nah, sehingga ada kepastian, dan bagi dunia usaha juga ini sesuatu yang sangat-sangat pegangan yang kuat dalam hal ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah ya bagaimana agar sumber daya manusia daripada pekerja-pekerja kita ke depan ini juga harus dibenahi dalam hal ini. Ya, karena apa? Ya, pekerja-pekerja kita semakin memiliki satu skill, memiliki suatu khusus, tentu juga nanti mereka juga akan mendapat yang lebih layak lagi dalam hal ini. Oke, baik. Pak Sarman, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi ini, dan kita harapkan ini terkait dengan permasalahan upah di 2023 sama-sama tidak mengganggu kondisi yang sudah mulai stabil saat ini. Pak Sarman, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat dan semangat selalu. Baik, Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.